Ini contoh dari jurnal prepaid expand ya. Jadi kalau kita bicara supplies yang telah digunakan adalah misalkan 100 ya. Maka jurnalnya adalah supplies expand pada supplies. Karena sebelumnya kan kita membeli supplies ya. Nah, asetnya itu mengalami pengurangan ya karena sudah diakui expand-nya. Dan equity, di bagian equity khususnya di bagian supplies expand ya, itu di bagian equity-nya mengurangi dan expand itu bertambah. Nah, maksudnya adalah dengan adanya pertambahan expand maka nanti akan mengurangi revenue. Nilai supplies di laporan neraca adalah 400. Jadi 500 total supplies yang dibeli dikurangi dengan yang terpakai berapa 400 maka 100 maka nilai di neracanya adalah 400. Selanjutnya ada prepaid expand insurance. Ini ada contoh soalnya. Ya, pada tanggal 1 Agustus 2013 PTBC membeli asuransi kebakaran dari PT Aman Selalu sebesar 12 juta dengan masa pertanggungan 1 tahun terhitung dari 1 Agustus 2013. Pada saat PT ABC ingin membuat laporan keuangan akhir tahun pada tanggal 31 Desember, maka PT ABC harus membuat ayat jurnal penyesuaian. Urutan jurnal-jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama di 1 Agustus kita mencatat pembayaran ya, prepaid expand atau asuransi dibayar di muka, yaitu prepaid expand pada cash. Lalu 31 Desember ya, untuk mengaku expand di 31 Desember insurance expand pada prepaid expand sebesar 5 juta. 5 jutanya itu dapat dari mana? Karena di 1 Agustus sampai 31 Desember sudah kita rasakan manfaatnya itu selama 5 bulan. Maka di 5 bulan itu harus kita akui sebagai expand. Jadinya hitungannya 5/12 dikali dengan 12 juta. Artinya sebesar 5 juta sudah dinikmati, sudah habis atau expired, sehingga harus dibiayakan dan dikurangkan dari saldo prepaid expand awal. Jika tidak dibuat adjustment, maka jumlah prepaid akan tetap 12 juta. Kalau setelah AJP diposting, maka saldo prepaid expand akan berkurang menjadi totalnya adalah 7 juta. Nah, prepaid expand yang ketiga adalah depreciation. Ini paling rame nih, pernah teman-teman dengar. Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Misalnya penyusutan building, equipment, truck, machinery. Ini contoh dari depresiasi, ya, ada pembelian peralatan kantor, PT Sukses Advertising, umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, mencatat penyusutan aset setiap akhir tahun. Berapa jurnal penyusutannya? Nah, jurnalnya adalah depreciation expand, kreditnya adalah accumulated depreciation expand pada equipment. Nah, hitungannya adalah 50.000 nilai perolehan peralatan kantor dibagi dengan 10 tahun. Ini straight line method. Bagi 10 tahun itu umur masa manfaat. Maka dalam laporan neraca per 31 Desember, nilai equipment-nya menjadi equivalent 50.000 dikurangi accumulated, maka nilainya adalah atau net equipment-nya adalah 45.500. Jika perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian, total aset, total equity, dan net income menjadi overstated atau lebih catat, dan depreciation expand menjadi understated atau kurang catat. Nah, demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for current asset bagian investment. See you!